Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak, ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita semua patut mengucap syukur karena seluruh umat Kristen hari ini merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita semua patut bersyukur karena Kristus sudah menunjukkan sebagai Tuhan atas segala kehidupan kita, dan Dia Raja atas segala raja. Mari kita bersyukur dan kita mau datang di hadapan Tuhan di pagi hari ini dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu karena hari ini kami boleh bersuka cita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini kami merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Karena itu pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati memohon Tuhan penuhi hati kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu dan kami berlakukan dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, pemberitaan telah dialihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Pagi hari ini kita semua boleh memahami dan kita bisa melihat bagaimana Lukas mencatat sebuah kitab atau mencatat kisah setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan dia sudah menunjukkan kuasanya melalui kebangkitannya. Dan Lukas pun mencatat saatnya Yesus akan pergi. Namun sebelum Yesus pergi, dia memberikan mandat kepada para murid. Dan mandat itu akan diperlengkapi dan disempurnakan ketika Roh Kudus datang dan hadir di setiap pribadi-pribadi para murid. Saudara-saudara, cerita perjalanan Yesus dilanjutkan oleh Lukas dalam tulisannya kepada kisah dalam kitab Kisah Para Rasul, yang oleh para ahli seringkali disebut sebagai tulisan Lukas yang kedua. Di sana dia menceritakan saatnya Yesus akan berangkat atau naik ke surga, lalu para murid dikumpulkan dan masih saja pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara duniawi. Kalimat dalam bacaan pertanyaan para murid pertama, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Konsep berpikir para murid sampai hari itu belum juga memahami bahwa Yesus diutus dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua umat manusia. Yesus mau supaya orang-orang atau para murid menyadari bahwa mereka akan membawa kabar sukacita ini bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bukan hanya di Samaria, tapi di seluruh dunia. Berita Injil itu harus diwartakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah sebuah jaminan buat saudara dan saya bahwa Kristus sudah menyediakan tempat di surga. Kristus sudah berjanji bahwa dia pergi untuk menyediakan segala sesuatunya buat kita semua. Dalam penantian itu kita dipercayakan untuk memberitakan atau menjadi saksi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita yang sekarang ini ada di zaman yang serba modern, kita masih dipercayakan Tuhan, kita masih menanti perwujud nyataan kerajaannya. Tapi sambil menanti, sambil menunggu, saudara dan saya harus menjalankan apa yang diamanatkan Yesus, yaitu menjadi saksinya, memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Mari saudaraku, dimanapun kita berada, sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita dipercayakan untuk menjadi saksi dan membicarakan dan mengatakan dan memberitakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja yang sudah naik ke surga, dan dia juga akan datang kembali setelah dia menyediakan tempat buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang percaya sampai pada akhirnya. Selamat berkarya,
tetaplah yakin dan tetaplah percaya kepada Yesus Kristus. Dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, dan dia akan datang kepada kita semua pada waktu yang dia tentukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kami mau berdoa pagi ini untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 4 yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Lita Simarmata, Bapak Hendrik Siregar, Bapak Mabel, dan Ibu Sri Wahyuni. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran, Ibu Hana Yuliana Sularmi, Ibu Margareta Lapi, Saudari Violeta Roni Pribadi, dan Saudari Maria Jessica Rahel Tutuiha. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang pada hari ini menikmati pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa pada pagi hari ini untuk keluarga yang boleh menikmati pertambahan usia perkawinan, keluarga Penatua Inyoman Sutama dan Ibu Ni Putu Lasmini. Tuhan berkati keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Paulus Setiadi dan keluarga Bapak Beni Salendu. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa juga untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan memberkati baik pelayanan, baik kami semua, para pelayan firman dan sakramen yang ada di Mupel Jakarta Selatan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat menikmati dan merayakan kenaikan Yesus ke surga.